Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 58 season ketiga. Di awal video ini, di hari para anggota Dream Team tiba di Italia, mereka langsung disambut gerombolan monster yang keluar karena dungeon break. Meskipun begitu, mereka membantai para monsternya dengan teknik luar biasanya masing-masing. Seperti Suyeon dengan teknik Prominence Flame-nya, Minhyul dengan teknik rahasia Demon Soul Killing Pursuit Dual Sword Dance, Luna Seoyun dengan teknik Heaven Breaking Divine Sword Burst Movement Thunder Sword Dance, dan Hayeon dengan teknik Elemental Spiritual Art Wind Element Element Energy Blaze. Saat anggota Dream Team tengah fokus dengan pertarungan mereka, Elena membantu evakuasi para warga di sana. Meski begitu, ada beberapa warga yang penasaran siapa gerangan hunter yang bertarung melindungi mereka. Hingga Elena yang juga terpana dengan aksi mereka mengatakan jika mereka adalah hunter dari Korea yang datang untuk membantu Italia. Namun di saat Elena terkagum dengan aksi mereka yang menyelesaikan sebuah raid dungeon yang seharusnya membutuhkan banyak hunter hanya dengan 5 orang saja, tiba-tiba ia dikejutkan dengan handphonenya yang berdering, di mana Presiden Asosiasi Italia, Pak Marcello menelponnya. Seketika itu juga Elena mengangkat teleponnya yang buat ekspresinya berubah ketika mendengar sesuatu yang berhubungan dengan Perdana Menteri. Sesaat kemudian, Dream Team pun telah selesai dengan pembersihan monster di sana, di mana Suyeon langsung bertanya pada Hayeon. Hayeon Uni, bagaimana caramu menggunakan spiritual art seperti itu? Bukankah kamu baru saja belajar berlatih dengan Madame Soulside? Hayeon yang merasa malu pun membalas, ya, aku hanya mencobanya dan ternyata berhasil. Lagian, bukan aku saja yang berbakat di sini. Bukankah kau juga baru awakening? Tentu saja, perkataan Hayeon membuat Suyeon balik merasa malu. Namun, Minhyul yang merasa lucu dengan tingkah mereka malah menertawakannya. Apa kalian saling memuji satu sama lain? Mendengar hal itu, Suyeon yang tak suka dengan komentarnya pun membalas, bukankah kau juga sama saja? Kau bahkan lebih kuat setelah kau berlatihan mandiri. Minhyul tertawa menimpali. Aku sudah terbiasa untuk latihan sendiri sejak dulu. Luna Seoyun yang juga berada di sana menambahi, hai, bagaimana bisa orang-orang di sekitarku ini sangat berbakat? Padahal latihanku lebih lama dari kalian. Ketika para anggota timnya mengobrol dengan santai seperti itu, Kim Jun sendiri malah mengurusi mayat monster di sana hingga Minhyul bertanya padanya, apa Kim Jun harus melakukan itu meski ia sudah berada di Italia? Kim Jun pun mengatakan, tentu saja ia harus melakukannya. Kenapa ia harus membuang sumber uang yang telah usaha payah ia dapatkan? Tentu saja tingkah mereka semua, terkhusus Kim Jun yang mengurus mayat monster, membuat Elena, Pak Samuel dan Pak Marcello yang baru tiba di sana merasa aneh. Namun tanpa tahu akan hal itu, Kim Jun yang baru menyadari kedatangan mereka langsung menghampiri mereka bertanya, Miss Elena, Anda datang tepat waktu. Aku ingin bertanya tentang cara penjualan mayat ini. Bukan berarti kami tidak berhak atas mayat ini, kan? Dan siapa mereka ini? Elena membalas, tidak, bukan itu masalah sekarang. Izinkan aku memperkenalkan mereka. Beliau adalah Tuan Samuel, Perdana Menteri Italia. Sedangkan beliau di sampingnya adalah Marcello, Presiden Asosiasi Pro Hunter Italia. Mendengar nama mereka berdua yang merupakan petinggi negara Italia, seketika itu juga terbesit sesuatu di pikirannya tentang kedatangan mereka ke sana, yang membuat Kim Jun bertanya, apa kami harus mengajukan pembayaran bea cukai secara terpisah? Sayangnya mereka semua sama sekali tak mengerti dengan apa yang Kim Jun tanyakan, hingga suasananya pun malah menjadi canggung. Meski begitu, Pak Samuel mengulurkan tangannya tersenyum mengatakan, aku ingin memperkenalkan diriku secara formal. Namaku Samuel, Perdana Menteri Italia. Pak Marcello di sampingnya menambahi, ya, aku Marcello, Presiden Asosiasi Pro Hunter Italia. Tentu saja tingkah mereka berdua membuat Kim Jun kebingungan. Tetapi Kim Jun tetap menyambut jabat tangannya sembari membalas, baik, saya Kim Jun, leader dari Dream Team. Pak Samuel yang merasa agak canggung menimpali, siapa sangka kau bisa berkomunikasi tanpa penerjemah? Apa mungkin kau seorang penganut Order of Truth? Kim Jun menjelaskan,
Bukan seperti itu. Salah satu dari anggota partiku tahu bagaimana caranya mengontrol sebuah spirit. Jadi melalui media jiwa dan hal lainnya, saya bisa berkomunikasi dengan bebas. Yang meskipun saya tidak tahu cara kerjanya sebenarnya. Tapi Anda bisa menganggap hal ini sebagai sebuah penerjemah. Lalu, kenapa Anda tiba-tiba ingin bertemu dengan saya? Tentu saja, perkataan Kim Jun membuat Haeyeon di belakangnya terdiam mematung. Karena jika Madam Solsai mendengar hal ini, dia mungkin saja akan langsung pingsan. Kemudian, bersamaan dengan ekspresinya yang berubah cemas, Pak Samuel mengatakan, "Bisakah kamu menolong Italia? Aku tahu bahwa aku membuat permintaan yang memalukan, tapi kami akan memberikan akomodasi yang terbaik sesuai keinginan kalian. Jika kalian menginginkan uang, akan kuberikan sebanyak yang kalian inginkan." Meskipun awalnya Kim Jun kebingungan karena tujuan utama timnya datang ke sana memang untuk membantu Italia, pikiran Kim Jun langsung berubah ketika mendengar soal uang. Namun, melihat Kim Jun yang diam tak menjawabnya, seketika itu juga Pak Samuel berpikir, sudah kuduga, ini tidak akan berhasil. Hunter dengan skill sehebat itu, sudah pasti punya banyak uang di rekeningnya, sehingga mereka sudah bosan dengan itu. Tetapi, situasi di Italia sudah parah, aku hanya bisa memberi mereka uang. Dengan pikiran seperti itu, Pak Samuel menaikkan tawarannya. Tuan Kim Jun, selain itu, kami tidak akan memungut biaya apapun untuk proses mayat monsternya. Kami juga akan menanggung seluruh biaya pembongkaran dan pemrosesan mayat monsternya. Kami juga akan memberikan treatment terbaik. Jadi, tolong bantu kami. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun semakin kegirangan dalam pikirannya. Meski begitu, tanpa tahu jika anggota timnya bergidik ngeri. Bahkan Suyeon telah muntah-muntah karena trauma dengan kata uang. Kim Jun yang menjaga sikapnya tetap tenang mengatakan, Saya tidak, maksudku, kami akan membantu kalian. Ya, begitu. Mendengar jawabannya, Pak Samuel yang tak tahu kebenarannya tentu langsung merasa senang. Sungguh, kalau begitu, bisakah kami mempercayakan Stos di Lazio kepada Dream Team? Tentu saja, Kim Jun yang tak tahu di mana tempatnya merasa kebingungan. Untungnya, Elena di dekatnya langsung menyadarinya dan menjelaskan. Lazio adalah wilayah administratif di Italia, dengan Roma sebagai ibu kotanya. Anda bisa menganggapnya seperti Gyeonggi-do di Korea. Mendengar hal itu, Kim Jun terdiam berpikir, hanya Lazio? Mereka bilang mereka akan memberikan semuanya yang berasal dari Daejeon. Apa itu hanya sebuah kebohongan? Di saat Kim Jun terdiam memikirkan hal itu, Pak Samuel menghela napasnya mengatakan, sudah kuduga, meminta kalian untuk mengurus seluruh wilayah itu merupakan permintaan yang konyol. Namun, di saat Pak Samuel menunggu jawabannya, tiba-tiba saja Kim Jun mendapatkan sebuah ide ketika melihat helikopter yang terbang di sekitar sana. Hingga ia pun bertanya, Pak Samuel, saya melihat mereka merekam sesuatu dengan helikopter sebelumnya. Bisakah kami menggunakan itu juga? Tentu saja, pertanyaan Kim Jun membuat Pak Samuel kebingungan. Kenapa tiba-tiba Kim Jun membahas helikopter di sana? Meskipun begitu, Pak Samuel membalas, jika kalian membutuhkannya, kamu bisa menyediakannya. Mendengar izin darinya, seketika itu juga Kim Jun menyeringai yang membuat anggota timnya merinding disco. Karena setiap dia menyeringai seperti itu, pasti mereka yang akan terkena imbasnya. Dan saat kemudian, mimpi buruk anggota Dream Team pun kembali terjadi, di mana Kim Jun membawa mereka menggunakan helikopter untuk mengurus para monster dari satu kota ke kota lainnya tanpa henti. Mulai dari kota Campobasso, Basilicata, Toronto, San Marino, Ravenna, Pescara, Chieti, dan berlanjut ke kota lain. Tentunya, hal itu membuat Pak Samuel yang memperhatikan mereka dari kantor asosiasi Hunter merasa takjub dan berpikir, kapan terakhir kali jantung berdegup sekencang seperti ini? Bahkan setelah kemarapan posisi ini, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini lagi. Tidak, ini pernah terjadi sebelumnya saat Andrea, pelawan kata Laisem, datang dan mendeklarasikan bahwa dia akan merehabilitasi mafia. Andrea, aku pikir Italia akan berhancur karena tidak adanya dirimu. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh Hunter Korea sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Pak Marcelo mengatakan perintahnya. Marcelo, mulai sekarang, serahkan selamatan para warga kepada Dream Team dan rekrut seluruh pro Hunter. Kita akan menghabisi para mafia bajingan itu.
Tentu saja, tak butuh waktu lama bagi berita tentang Dream Team menyebar di Italia. Hingga salah satu dari grup mafia terbesar di sana memutuskan untuk bergerak. Kini, di markas mafia Manlainas, bos besar mereka, Francesco, memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Albano, lalu mengatakan, "Albano, mungkin ini saatnya bertemu dengan Agnes, sang singa betina itu." Mendengar perintahnya, Albano mengangguk dan membalas, "Baik, Pak. Lalu, bagaimana dengan tawanan di Catanzaro?" Sembari bangkit dari kursinya, Francesco menimpali, "Tentu saja, bunuh mereka semua." Kita beralih kembali pada Dream Team yang tengah beristirahat setelah membersihkan beberapa kota sekaligus, di mana Elena menjamu mereka di sebuah aula hotel yang telah disewa oleh pemerintah, dengan berbagai macam hidangan yang akan memanjakan perut mereka. Namun, meskipun anggota timnya begitu kegirangan karena ingin segera mencicipi semua hidangan di sana, Kim Jun malah bertanya pada Elena, "Permisi, Miss Elena, bisakah Anda memberitahukan saya berapa biaya yang dikeluarkan?" Elena membalas, "Tentu saja bisa. Itu sekitar 42 juta euro, mungkin sekitar 67 miliar won." Mendengar nominal uangnya yang begitu besar, seketika itu juga Kim Jun tak bisa menahan tubuhnya yang kegirangan. Karena jika uang itu dibagi dengan 5 orang, per orangnya akan mendapatkan 11,4 miliar won. Tentu saja tingkahnya yang seperti itu membuat Elena merasa khawatir. Masih begitu, Minyo mintanya untuk segera terbiasa dengan hal itu, karena Kim Jun selalu bertingkah seperti itu jika berkaitan dengan uang. Kemudian, tanpa tahu jika Elena tengah memperhatikan tingkahnya, Kim Jun yang sangat kegirangan pun langsung beri 2 lecture sekaligus, yaitu lecture dari instruktur Atlas dan lecture dari instruktur Tialfi. Meskipun 80 miliar wonnya juga menghilang begitu saja, mengingat penghasilannya di masa depan dan uang yang dijanjikan oleh pemerintah Italia, Kim Jun pun merasa yakin jika tak masalah ia menghabiskan semua uangnya sekarang. Lalu untuk memastikan uangnya akan ia dapatkan dari pemerintah Italia, Kim Jun pun bertanya pada Elena berapa anggaran tahunan Italia. Tentu saja hal itu membuat Elena semakin merasa aneh. Meskipun begitu, Elena tetap menjawabnya, di mana anggaran tahunan negaranya mungkin sekitar 1.100 triliun won. Mendengar nominal anggarannya, Kim Jun pun semakin tersenyum lebar, bersamaan dengan Elena yang semakin tak mengerti dengan tingkahnya. Beberapa saat kemudian, saat anggotanya masih menikmati hidangan di sana, Kim Jun telah menyendiri di kamarnya untuk mendengarkan ajaran lecture dari instruktur Atlas, yang merupakan gigantic titan yang dipercayai menopang langit dalam mitologi Yunani dan Romawi. Hercules bahkan masih kalah jika dibandingkan dengannya. Di lecture-nya, instruktur Atlas menjelaskan, "Apa terpenting bagimu untuk menopang langit? Otot yang kuat, kekuatan besar? Bukan, semuanya salah. Jawabannya adalah kegigihan. Hal yang terpenting untuk menopang langit adalah kegigihan. Tentu saja kekuatan juga diperlukan untuk menopang langit, tapi kekuatan akan jadi sia-sia tanpa adanya kegigihan. Bayangkan kau sedang menopang langit, tapi seseorang memukul perutmu. Bayangkan ada seekor ular beracun yang menggigit kakimu. Bayangkan tentang hawa dingin yang menusuk tulang atau hawa panas yang membuatmu terbakar. Apa kau akan mencari alasan dan berkata kau tidak bisa menahannya? Omong kosong. Semua itu adalah alasan. Kau harus bertahan dan menahan langit apapun yang terjadi. Kau tidak boleh melengah dan harus terus bertahan. Ada 3 hal dasar yang akan kuajarkan sekarang. Unbreakable body, kegigihan untuk menahan serangan fisik apapun. Impervious to 10,000 poison, kegigihan untuk bertahan pada racun apapun. Impervious to heat and cold, kegigihan untuk menahan hawa panas dan dingin. Kegigihan ini adalah kekuatan mutlak. Tepat setelah instruktur Atlas mengakhiri lecture-nya, Kim Jun pun mendapatkan sebuah tugas harian yang telah disesuaikan dengan level Kim Jun saat ini berdasarkan perhitungan kausalitas. Lalu setelah melihat semua tugas hariannya, perhatian Kim Jun tertuju pada sebuah tugas yang mengharuskannya meminum Jormungandr Deadly Poison sekali setiap hari. Jormungandr sendiri adalah ular raksasa yang muncul di mitologi Nordik, di mana ular itu memiliki racun God Killing. Seketika itu juga Kim Jun bergumam, kesampingan tugas yang lain, minum Jormungandr Deadly Poison, bagaimana cara aku mendapatkannya? Video ini pun diakhiri dengan
Di saat Kim Jun memikirkan hal itu, tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang membuatnya langsung mengecek ke toko akademi. Dan ternyata dugaannya benar adanya, di mana ia harus menghabiskan 2 miliar setiap hari untuk membeli replika Jormungandr Deadly Poison yang dijual di toko akademi.